Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor tentang seorang mahasiswa yang ngekos di sebuah kos-kosan yang angker. Dan cerita ini berjudul Kamar Kos Bekas Pembunuhan Suami Istri. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Cerita kali ini tentang pengalaman mistis yang dialami pada saat ngekos semasa kuliah. Jadi awalnya dia ini selalu bermimpi sesuatu yang mengerikan. Dan ternyata itu ada kaitannya dengan misteri dari kamar kos yang ia tempati saat ini. Saking seramnya, sampai suatu malam, dia dengan teman-teman kosnya itu tidur berkumpul di satu kamar. Padahal mereka semua cowok, tapi sampai pada tidur bareng saking takutnya. Kejadian horor yang menimpa Rian ini terjadi pada tahun 2017. Rian kuliah di salah satu kampus negeri yang ada di sana. Karena jarak rumah ke kampusnya ini lumayan jauh, akhirnya Rian pun memutuskan untuk ngekos. Sebelum kuliah, Rian ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Pada saat itu yang mencari kos-kosan ini adalah kakeknya Rian. Pada suatu hari, kakek pun mulai mencari kosan murah di sekitar kampusnya Rian ini. Tapi setelah dicari-cari, ternyata di sana rata-rata biaya sewanya lumayan tinggi. Kos yang kakek temukan paling murah harganya masih kisaran 850.000 per bulan. Bagi kakek lumayan mahal harga segitu waktu itu. Selama seminggu kemudian, kakek pun terus mencari kos lain yang harganya di bawah itu. Dan akhirnya, entah dapat info dari mana, kakek pun berhasil menemukan kos khusus laki-laki dengan harga sewa sekitar 400.000 hingga 500.000 per bulan. Dan ini adalah kos yang paling murah di sekitar sana. Sebut saja nama kos-kosan ini adalah kos hijau. Meskipun harganya relatif murah dibanding dengan kos-kosan yang lain, kos hijau ini fasilitasnya lengkap. Sudah ada listrik, air, wifi, juga dapat kasur spring bed, dan juga bantal, kipas angin, karpet, meja belajar, lemari kayu, dan rak sepatu. Akhirnya tanpa berdiskusi dulu dengan nenek dan Rian, kakek pun langsung setuju dan langsung membayar biaya sewa di kos-kosan itu. Keesokan harinya barulah kakek dan nenek mengantarkan Rian pindah ke kos hijau itu, karena memang sebentar lagi perkuliahan akan segera dimulai. Pada saat mereka sampai di sana, terkejutlah aku saat melihat bagaimana kondisi kos itu secara detail. Meskipun memang fasilitasnya lengkap, namun ternyata kondisi bangunan kos itu tampak kumuh dan semua isi bangunan kos pun berdebu. Ruang tamunya gelap, perabotannya juga usang, dan kamar mandinya penuh lumut. Melihat hal itu, Rian dan nenek tidak setuju. "Masa di sini, kek? Jangan di sinilah, kek," kata Rian. Tapi mau gimana lagi? Besok Rian harus masuk kuliah, sehingga mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari kos-kosan yang baru. Akhirnya ya sudahlah. Mau tidak mau, Rian pun tetap tinggal di kosan hijau itu. Sudah di hari pertama tinggal di kos-kosan itu, Rian langsung berkenalan dengan penghuni kos-kos yang lain. Kebetulan di sana ada 8 kamar, dan semuanya terisi dalam waktu singkat. Mereka pun langsung bisa akrab dan asik ngobrol sampai waktu sudah menunjukkan waktu tengah malam. Saking asiknya ngobrol, tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Karena sudah pada ngantuk, semua anak-anak kosan pun akhirnya kembali masuk ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Dan ini adalah malam pertama Rian menginap di kos-kosan ini. Dan sialnya, langsung di malam pertama itulah dia mengaku pertama kali mendapatkan gangguan. Beberapa saat setelah Rian tertidur, tiba-tiba dia memimpikan sesuatu yang sangat janggal. Di dalam mimpinya itu, Rian ini sedang berada di dalam kamar kos itu. Lalu tidak lama kemudian, dia dikejutkan dengan suara pintu yang terdengar seperti didobrak. Rian pun buru-buru ngecek kondisi pintu kamarnya.
Kan didobrak, harusnya rusak tuh pintu. Tapi pas dicek, ternyata pintunya aman-aman saja. Dia pun ngebatin, oh, suara tadi bukan dari pintu kamarku mungkin. Mungkin dari pintu kamar lain. Aku pun melanjutkan tidur lagi. Ini masih dalam mimpi ya. Ketika si Rian mau tidur lagi, Rian dibuat kaget. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya kencang sekali. Kalau tadi kan didobrak, dan sekarang diketuk. Bahkan gagang pintu kamarnya itu tampak seperti mau dibuka paksa. Hal itulah yang membuat Rian ketakutan setengah mati. Dengan panik dan langsung teriak, siapa kau? Tapi tidak ada yang menjawab dari luar. Tapi suara ketukan tidak santai sampai gagang pintu getar dan masih terdengar. Tanpa berlama-lama Rian berteriak lagi, siapa kau? Katanya. Barulah teriakan Rian yang kedua ini. Selain tetap tidak ada jawaban dari luar sana, suara ketukan gagang pintu itu yang dibuka paksa itu, suara ketukan sama gagang pintu yang dibuka paksa itu juga tiba-tiba berhenti. Rian khawatir orang yang masuk kamar itu adalah maling. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengecek langsung. Tapi baru saja ketika Rian ingin membuka pintu kamarnya, langkahnya langsung terhenti karena dia mendengar ada suara teriakan perempuan yang sedang kesakitan. Selain itu, ada juga suara-suara seperti benda yang lagi dihantamkan ke tembok berkali-kali. Terdengar sangat kencang sekali. Suara teriakan si perempuan dan suara hantaman tadi itu terdengar cukup lama. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian, suasana mendadak hening dan senyap. Di situ Rian semakin ketakutan. Dia pun ngebatin, ini kok hening ya? Apa perempuan yang ketok-ketok tadi itu asli perempuan? Ujarnya dalam hati. Dia pun kembali berpikir seperti itu dalam mimpinya. Rian pun mencoba memfokuskan pendengarannya ke arah pintu kamar lagi. Tetapi beberapa saat kemudian, dia betul-betul tidak mendengar suara apa-apa lagi. Karena takut terjadi sesuatu, Rian pun memberanikan diri lagi untuk keluar dan mengecek secara langsung dari kamarnya dengan hati-hati. Rian pun membuka kunci kamarnya itu. Belum sempat terbuka, tiba-tiba gagang pintunya itu seperti laki-laki ingin dibuka paksa dari luar. Terdengar suara seorang laki-laki berteriak dari luar dengan suara yang berat dan laki-laki itu bilang, wanita jalang, kurang ajar kau. Aku tahu kamu ada di dalam. Keluar sekarang, buka pintunya, atau kupenggal kepala kau itu. Teriakan laki-laki itu membuat Rian semakin ketakutan lagi. Kemudian Rian menjawab, ini kamar aku. Ini kamar laki-laki. Tidak ada perempuan di dalam sini. Tapi laki-laki itu tidak mempedulikan ucapan Rian. Dia terus teriak-teriak sambil berusaha mendobrak pintu kamar Rian ini. Dan setelah didobrak berkali-kali, akhirnya pintu kamar itu pun rusak. Lalu tanpa dibuka oleh Rian, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka perlahan. Tepat di depan pintu, sosok laki-laki tadi pun nampak memiliki tubuh besar. Dia kekar dan wujudnya seperti manusia. Hanya saja Rian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena suasana di luar gelap gulita. Tapi meskipun cahayanya remang-remang, Rian tetap bisa melihat bahwa laki-laki itu sedang memegang pisau berukuran besar, seperti pisau daging. Di tangan kanannya, dengan langkah tegap, laki-laki itu pun berjalan masuk ke dalam kamar. Dan ketika jaraknya sudah semakin dekat sama Rian, Rian akan mundur. Makin dekat dengan Rian, disitulah tiba-tiba Rian terbangun dari mimpinya. Apa karena ada azan subuh berkumandang? Rian terbangun dalam kondisi yang masih syok. Tubuhnya banjir keringat dingin, seolah-olah mimpi yang baru dialami tadi malam terasa sangat nyata. Sampai Rian mengecek lagi, kondisi pintu kamar di dalam mimpiku pintunya rusak, ujar Rian dalam hatinya. Tapi untungnya waktu dicek di kehidupan nyata,
pintunya masih baik-baik saja. "Oh, alhamdulillah. Berarti yang tadi malam itu cuma mimpi," kata Rian. Setelah memastikan semuanya aman, Rian pun segera beranjak untuk sholat subuh, mandi dan menyiapkan sarapan lalu siap-siap berangkat ke kampus. Hari ini hari pertama Rian kuliah. Ketika Rian baru saja keluar dari kamarnya untuk berangkat ke kampus, seorang kakak tingkat yang bernama Mas Tio, anak kos itu juga, tiba-tiba datang menghampiri Rian. Lalu dengan suara yang lirih, si Mas Tio bilang, "Rian, tadi malam dia datang ya?" katanya. "Aduh, kok merinding aku." "Hah? Maksudnya dia siapa, Mas?" jawab Rian. "Itu loh di kamar kamu," kata si Mas Tio. "Iya, maksudnya siapa? Aku tadi malam cuma sendirian kok," kata Rian. "Oh," terdiam Mas Tio. "Ya udahlah, nggak apa-apa, abaikan saja." "Ya udah, cepat sana berangkat kampus, nanti telat loh," kata Mas Tio. Rian sebenarnya heran dengan ucapan Mas Tio itu. Dia datang dan berkata seperti itu. Tapi ya sudahlah, Rian memilih untuk mengabaikannya. Karena Rian lebih fokus pada kegiatan kuliahnya di hari pertama. Alhamdulillahnya, semua kegiatan Rian di kampus hari itu pun berjalan dengan lancar. Hari kedua malam hari pun tiba, dan dia kembali lagi tidur di kos-kosannya memasuki malam kedua. Ketika Rian tidur, lagi-lagi dia bermimpi sesuatu yang sangat mengerikan, di mana pada mimpinya, samar-samar, Rian mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis tepat di samping kasurnya. Tadi malam teriak, sekarang menangis. Rian yang merasa terganggu dengan suara tangisan itu pun akhirnya terbangun. Dan setelah Rian membuka mata, betapa kagetnya dia ketika melihat ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri di pojok kamarnya. Dan ini masih di dalam mimpinya Rian. Cewek itu mengenakan dress dengan motif bunga-bunga, tetapi penampilannya lusuh. Badannya kurus sekali, dan sepasang kakinya penuh dengan bekas luka. Selain itu juga, tampak rambut panjangnya yang terurai sampai pinggang. Rian pun terus menatap perempuan itu dengan perasaan yang heran sekaligus juga takut, dan seolah sadar kalau sedang diperhatikan. Perempuan yang berada di pojok itu tiba-tiba menoleh, dan dia menatap Rian dengan lurus. Tidak lama kemudian, cewek ini pun menangis. "Mas, tolong saya mau dibunuh, saya mau dipenggal, saya tidak mau mati, tolong saya Mas," katanya. Mendengar hal itu, Rian pun semakin gemetaran dan ketakutan. Kamu siapa?" "Siapa yang mau membunuh kamu?" ujar Rian. Belum sempat perempuan itu menjawab, laki-laki terdengar gedoran yang kencang dari pintu kamar Rian. Dan ternyata laki-laki yang bawa pisau daging itu datang lagi. Dia mencoba membuka pintu kamarnya Rian secara paksa, sambil terus mendobrak-dobrak pintu. Terdengar laki-laki itu berteriak kembali, wanita kurang ajar, cepat kau keluar, aku tahu kau ada di dalam, cepat kau keluar." Mengetahui laki-laki itu sedang mencarinya, perempuan itu pun langsung berlari ke arah Rian dan berkata, "Mas, dia mau bunuh saya Mas, tolong saya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam sini. Ayo Mas, tahan pintunya, biar dia tidak bisa mendobrak." Spontan langsung Rian tahan pintunya, dan posisinya masih digedor-gedor oleh laki-laki itu. Ditendangnya pintu kamarnya dengan susah payah. Rian terus mencoba menahan pintu itu supaya tidak bisa terbuka. Ketika Rian merasa sudah tidak kuat lagi menahan pintu itu, disitulah Rian terbangun dari mimpinya. Ya, laki-laki karena sudah azan subuh. Sudah 2 kali dia bermimpi seperti itu kembali. Untuk kedua kalinya Rian terbangun dalam keadaan syok dan ngos-ngosan, sama seperti malam kemarin pada saat itu. Rian juga langsung berjalan ke arah pintu kamar untuk meriksa langsung kondisi pintunya.
Tapi berbeda dari malam sebelumnya. Di malam kedua itu, pintu kamar Rian benar rusak. Ada bekas retak di pintu seperti habis ditendang. Kok pintunya jadi kayak gini? Yang semalam itu cuma mimpi kan? Gak mungkinlah ada orang kayak gitu. Tapi, kok ini rusak betulan ya? Ujar Rian dalam hati. Setelah mengalami kejadian jengkel ini, Rian pun memutuskan untuk bertanya ke teman-teman kos yang lain. Apa mereka juga pernah memimpikan hal yang sama seperti yang dialami Rian? Kalian pernah nggak mimpi perempuan mau dibunuh laki-laki membawa pisau daging? Ditanyai satu-satu oleh Rian, tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka anak-anak kos yang lain yang pernah memimpikan hal itu. Mereka memang beberapa kali mengalami kejadian mistis di kos hijau itu, tapi hanya mimpi biasa. Seperti barang tiba-tiba bergerak atau pindah sendiri. Dengar ada suara orang bersenandung di dalam kamar mandi. Dengar ada suara orang masak dan lain-lain. Gangguannya hanya begitu-begitu saja, karena teman-teman kosnya itu tidak ada yang pernah memimpikan hal yang aneh. Rian pun berpikir, oh sudahlah, mungkin mimpi kemarin itu cuma kebetulan saja. Mungkin pintu itu memang rusak dari awal kali, tapi aku tidak lihat. Masih berpositif thinking di kepala Rian. Tetapi kenapa mimpi itu selalu datang berturut-turut setiap malam? Sampai 1 semester Rian tinggal di situ dan setiap malam. Bayangkan, setiap malam Rian selalu memimpikan hal yang sama itu saja. Rian selalu ngerasa terganggu setiap tidurnya. Bahkan sudah di titik terendahnya, Rian sudah ketakutan kalau mau tidur. Malas sekali aku tidur. Ya, tapi gimana kalau nggak tidur? Pasti capek lah. Aku setiap kali tidur bangunnya pasti ngos-ngosan, ujar Rian. Kemudian Rian berkata kembali. Rasanya pengen keluar dan cabut dari kosan, tetapi tidak boleh kata kakek. Untungnya setelah 1 semester ini berlalu, akhirnya libur kuliah pun tiba. Selama liburan itu, tentunya Rian memilih untuk balik ke rumah kakek dan neneknya. Selama libur, dia tidak pernah lagi bermimpi tentang laki-laki membawa pisau daging dan si perempuan itu. Karena mimpi tersebut terjadi pada Rian saat nginap di kos-kosan saja. Seperti yang kita tahu, libur semester anak kuliahan memang lumayan lama, sekitar 2-3 bulan di beberapa kampus. Rian itu baru kembali ke kos lagi setelah masa liburnya habis. Karena sudah ditinggal 3 bulan. Pasti kosnya Rian sudah kotor dan sudah pasti berdebu. Rian sebagai orang yang sangat rapi dan bersih, tentu sudah berencana balik ke kos-kosan bakal beres-beres. Singkat cerita, sampai di kosan, Rian pun langsung menuju ke kamarnya, dan tepat setelah itu pintu kamarnya terbuka. Disitulah Rian melihat pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana pada saat itu, kamar Rian ini memang sangat kotor, dan kotornya bukan gara-gara debu saja, melainkan juga karena semua barang-barang berhamburan di seluruh ruangan. Seperti kamar lampu tidur Rian pecah, cermin pecah, sampah sapu lidi berserakan di lantai. Lantai penuh dengan kecap dan saus karena botolnya tumpah. Kasur pun sudah berantakan. Pokoknya sudah seperti kapal pecah. Kemudian Rian pun bertanya kepada teman-teman kosannya. Kebetulan memang ada beberapa teman kosnya yang sudah balik dulu ke kosan itu sejak semingguan. Setelah itu Rian bilang, kalian lihat tidak? Ada orang yang masuk ke kamarku. Atau mungkin kalian pernah dengar suara ribut-ribut dari dalam. Tengoklah kamarku, kayak kapal pecah. Nggak ada. Sejak kami balik semua aman-aman saja kok. Nggak ada bising-bising. Nggak ada juga aku lihat ada orang masuk ke kamarmu. Lah, ini kok bisa kayak gini ya? Kayak gempa? Ujar temannya. Tidak. Ini seperti ada yang habis masuk dari kamarku nih, jawab Rian. Kok bisa ya? Kata temannya.
Waktu kamu datang, kamar kamu masih kekunci nggak? Jangan-jangan ada maling nih, kata temannya. Masih kekunci dan kuncinya ku bawa, jawab Rian. Kalau kayak gitu, nggak mungkin ada yang masuk lah, kata temannya lagi. Dan kebetulan kamar asistennya juga digembok dan posisi gemboknya juga masih utuh. Tapi kok bisa berantakan sekali di dalam? Ujar Rian. Ya udah tenang, kami bantu beresin kamar kamu, kata temannya. Kalian coba cek deh, ada nggak barang-barang yang hilang? Siapa tahu ada maling masuk. Akhirnya Rian dan teman-temannya pun mulai bergotong royong merapikan kamar Rian. Karena saat itu Rian sadar kalau tidak ada satupun barangnya yang hilang. Walaupun memang beberapa ditemukan dalam kondisi rusak, cuman setidaknya Rian merasa lega karena semua barangnya masih lengkap. Nah, setelah kamar rapi dibantu sama kawan-kawannya, Rian dan teman-temannya pun pergi keluar untuk mencari makan. Mereka membeli nasi bungkus dan memakannya bersama-sama di kos-kosan di salah satu kamar temannya si Rian. Temannya Rian ini bernama Roni. Sembari makan, mereka membahas lagi tentang kejanggalan di kamarnya Rian tadi. Tetapi semakin dibahas dan semakin bingung, karena memang tidak ada alasan logis kenapa kamar itu bisa tiba-tiba berantakan seperti kapal pecah. Waktu mereka asik membahas hal ini, tiba-tiba temannya dikejutkan dengan suara seorang wanita yang terdengar sedang menangis. Suaranya lumayan lirih. Sontak mereka semua pun langsung terdiam. Mencoba memfokuskan pendengaran itu ke suara tangisan itu diam-diam. Tiba-tiba Roni berkata, Rian, suara perempuan nangisnya kok kayak di kamar kamu ya? Masa sih mas? Kamar aku sudah kukunci loh. Masa bisa ada orang masuk ke dalam? Jawab Rian. Bentar-bentar, coba aku yang ngecek keluar, kata Roni. Kemudian Roni berinisiatif buat ngecek langsung ke kamarnya Rian. Sampai di depan kamarnya Rian, dia pun segera mendekatkan telinganya ke pintu. Ia mendengar dengan baik-baik. Dan ternyata betul saja, suara tangisan perempuan itu memang berasal dari dalam kamarnya Rian. Kemudian Roni pun langsung berlari dan langsung masuk ke kamarnya. Dengan ngos-ngosan dia mengatakan, Rian, betul loh, suara perempuan itu dari kamar kamu, kata Roni. Ayo kita cek sama-sama yuk. Kamu buka kamar kamu ya, Rio menambahkan. Karena khawatir ada yang menyusup ke kamarnya si Rian, dia pun langsung buru-buru beranjak dari kamar itu dan membuka pintu kamarnya untuk memastikan suara tangisan perempuan itu masih terdengar atau tidak. Dan ternyata waktu mereka berjalan masuk ke dalam kamarnya Rian, suaranya memang masih terdengar. Tetapi ketika pintu terbuka, kamar itu dalam keadaan kosong. Seketika suara itu pun langsung menghilang. Ya Allah, hilang suaranya kan? Hilang gak ada orang kan? Ujar Rian. Enggak, tadi aku dengar di sini. Udahlah, tutup aja pintunya, ujar Roni. Rian pun langsung buru-buru mengunci pintunya, dan mereka bertiga itu lari kencang ketakutan dan kembali ke kamarnya Roni. Sebenarnya kejadian itu membuat si Rian takut untuk kembali lagi ke kamarnya. Tetapi di sisi lain, dia merasa tidak enak untuk numpang tidur di kamar Roni. Akhirnya mau tidak mau hari itu, setelah malam tiba, Rian pun memberanikan diri untuk kembali ke kamarnya sendiri. Dan di situ pikirannya sudah kemana-mana. Dia sudah cemas tak karuan. Aman gak ya aku tidur di kamar ini? Nanti si perempuan nangis itu datang lagi gak ya? Ujar Rian dalam hatinya. Di tengah rasa khawatirnya itu, Rian pun mencoba untuk tidur dan membaca doa. Dan sangat di luar dugaan, ternyata malam itu dia bisa tidur nyenyak senyak-nyenyaknya.
Rian bisa tidur nyenyak. Tidak ada gangguan apapun yang meneror Rian kembali. Bahkan Rian juga tidak pernah bermimpi buruk tentang perempuan dan laki-laki pembawa pisau daging itu lagi. Dan ternyata kondisi seperti itu cuma bertahan 3 minggu. Setelah itu kembali seperti semula. Di awal-awal dia bisa tidur nyenyak, merasa bahwa sudah tenang dan aman dari gangguan hal mistis apapun. Kemudian kejadian terjadi pada saat malam Jumat. Rian baru selesai sholat Isya dan dia akan segera beranjak tidur. Tapi belum sempat Rian memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara. Tetapi bukan suara perempuan menangis lagi, melainkan suara anjing yang menggonggong dari rumah sebelah di rumah tetangga. Tetangganya memang memelihara anjing, tetapi biasanya mereka tidak seberisik ini ngegonggongnya. Karena khawatir, Rian pun mengintip ke arah rumah tetangga itu melalui jendela kamarnya. Waktu mengintip, Rian semakin dibuat bingung karena dia melihat ada sekitar 8 ekor anjing yang saling menggonggong, bersaut-sautan. Dan semuanya dalam posisi duduk menghadap tepat ke arah kamar Rian. "Kenapa anjing-anjing ini nengok kamar aku ya?" ujar Rian. Di tengah rasa takutnya, tiba-tiba kamar Rian diketok oleh Mas Tio. Mas Rio merupakan kakak tingkatnya dan kebetulan ngekos di situ juga. "Dek, ayo keluar dek. Kita kumpul di ruang tamu ya. Teman-teman yang lain udah pada kumpul." "Ayo cepat Rian, keluar," kata Mas Tio. Mendengar hal itu, Rian langsung melompat dari kasurnya dan langsung bergegas keluar kamar itu juga. Waktu sudah bertemu dengan Mas Tio di depan pintu, Rian sempat bertanya, "Mas, itu anjing-anjing tetangga pada ngegonggong sambil ngeliatin kamarku, kenapa ya?" "Nih Mas, coba tengok. Tuh, aneh kan Mas?" "Oh iya, ya udah Rian, dia sudah datang. Sekarang kita kumpul dulu ke ruang tamu. Ayo cepat Rian," kata Mas Tion. Berjalanlah Rian ke ruang tamu mengikuti Mas Tio. Di dalam hatinya Rian bertanya-tanya, siapa yang datang dan apa maksud kata Mas Tio berbicara seperti itu. Sampai akhirnya, ketika semua anak-anak kos itu sudah berkumpul di ruang tamu, Mas Tio bilang, "Malam ini kita semua tidur di kamarku ya. Malam ini dia datang, tapi aku mohon ke kalian jangan pernah bertanya dia itu siapa. Aku juga tidak akan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya malam ini tidak usah banyak tanya. Dan biar aman kita semua tidur di kamarku," kata Mas Tio. "Ini laki-laki semua ya," ujar Mas Tio kembali. Semua mengangguk setuju walaupun mereka sama-sama tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mas Tio. Tapi sudah di ultimatum pertama seperti itu oleh Mas Tio. Mereka menjadi banyak tanya, dan mereka tetap percaya pada ucapannya Mas Tio, karena Mas Tio ini sedikit tahu mengenai hal-hal mistis seperti itu. "Iya Mas, oke siap. Kami nginep di rumah Mas. Nanti saya ambil bantal guling dulu," kata Rian. Ketika semuanya hendak menuju ke kamarnya Mas Tio, tiba-tiba salah satu di antara mereka yang bernama Karim berkata, "Mas, aku gak mau ikut lah. Aku gak usah ikut tidur di kamarnya Mas Tio. Aku tidur di kamar aku aja sendiri." "Gak apa-apa, aku gak takut kok soal hal-hal mistis kayak gitu. Apa yang Mas percayai, Mas percayalah. Tapi aku gak akan takut," kata Karim. "Jangan kayak gitu Karim. Sudah, lebih baik tidur di kamar aku aja, lebih aman. Kalau kamu tidur sendiri nanti kamu bisa celaka," kata Mas Tio. Meski sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Mas Tio dan sudah diingatkan oleh teman-teman yang lain, Karim tetap saja menolak ajakannya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya mereka pun membiarkan Karim tidur di kamarnya sendiri. Saat Mas Tio mengarahkan anak-anak yang lain untuk masuk ke kamarnya,
Dan di situ mereka diajak untuk bersama-sama baca surat Yasin. "Baca Yasin yuk sama-sama. Kebetulan kalian muslim semua kan?" kata Mas Tio. Ketika mereka sedang mengaji, tiba-tiba mereka mendengar Karim berteriak dari kamarnya sangat kencang. Akhirnya kami semua pergi ke kamarnya si Karim. Sesampainya di sana, ternyata Karim kesurupan menangis di sudut ruangan kamar. Kemudian Mas Tio segera menghampiri Karim. "Kau siapa? Kau mau apa? Udah keluar. Kau jangan ganggu anak ini," kata Mas Tio. Mendengar pertanyaan Mas Tio, sosok yang merasuki Karim menjawab, "Saya mati dibunuh suami saya. Kepala saya dihantam ke tembok. Kepala saya dipenggal dan saya akhirnya mati." "Sudah ya, sudah. Jangan kau ganggu anak ini lagi. Dia nggak tahu apa-apa," kata Mas Tio. Tiba-tiba Karim menunjuk ke arah Rian. "Tapi dia tahu kalau saya mati dibunuh. Tapi dia tidak nolongin saya." Bersamaan dengan Karim yang masih terus menatap Rian, ucapan Karim langsung membuat Rian sadar sama sesuatu. Lalu dengan suara bergetar Rian bertanya, Tunggu dulu. Apa kau perempuan yang sering datang ke mimpiku?" tanya si Rian. Mendengar pertanyaan Rian, sosok yang merasuki Karim seketika mengangguk. Menyadari kalau situasinya sudah mulai tidak kondusif, Mas Tio pun langsung meminta Rian untuk keluar. "Kamu harus keluar dari kamar ini dulu ya Rian," kata Mas Tio. "Harus ada yang lain. Tolong temani Rian di luar sementara ya," ujar Mas Tio kembali. Mas Tio masih berusaha untuk menyadarkan Karim yang kesurupan, dan keluarlah dia. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya Karim pun sadar. Kemudian Karim ditenangi sampai akhirnya dia tertidur lagi. Setelah kejadian Karim kesurupan, Rian pun mencoba bertanya kembali sama Mas Tio. "Mas, sebenarnya siapa yang merasuki Karim itu, Mas? Dan kenapa perempuan itu sering datang ke mimpi aku? Apa ada sesuatu yang salah dari kamar yang kutempati itu, Mas?" tanya Rian kepada Mas Tio. "Ini yang perlu kamu tahu ya. Orang-orang yang tidur di kamar kamu itu biasanya memang gak betah. Paling cuma sebulan, dan akhirnya mereka pindah. Sudah, itu aja yang bisa kubilang. Kalau sekarang kamu penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang aku bilang tadi di ruang tamu, maaf sampai di sini saja ya, karena yang lain gak boleh aku ceritain. Jadi lebih baik kamu juga gak perlu nanya hal itu ya," kata Mas Tio. Setelah kejadian itu, Mas Tio tetap tidak pernah bercerita apa-apa lagi tentang hal itu kepada kami. Kami sudah bertanya-tanya terus sama Mas Tio. Ternyata hal ini merupakan sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, cuma Mas Tio saja yang tahu. Setelah beberapa bulan berlalu, Mas Tio akhirnya lulus kuliah, dan dia pun masih menutup mulut, sehingga saya sama teman-teman yang lain pun tetap gak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga teror itu masih ada terus di kos-kosan. Jadi tidak ada yang tahu menau akan hal tersebut. Hari-hari pun mulai berlalu dan satu persatu teman-teman kosnya pun sudah mulai keluar. Ada yang sudah lulus kuliah seperti Mas Tio, dan ada juga yang memang sengaja pindah ke kos-kosan yang lain. Rian tetap tinggal di kosan itu karena tidak dibolehkan oleh kakeknya pindah. Rian yang sudah mulai beradaptasi dengan teror-teror itu pun, ia akhirnya memilih untuk tetap bertahan di sana. Suatu hari, ada satu kejadian yang betul-betul membuat Rian sudah muak dan tidak ingin tinggal di situ kembali. Mulainya pada suatu malam, seperti biasa Rian sudah bersiap untuk mau tidur di kamarnya. Malam itu pun untuk kesekian kalinya, Rian kembali memimpikan si perempuan misterius itu. Tapi kali ini si perempuan dengan posisinya lagi duduk di atas kasur sambil mengelus-ngelus kepala Rian. Dia sambil ngelus kepalanya si Rian. Usapan tangan Rian itulah yang bikin Rian bangun di dalam mimpinya.
Setelah mimpi dan ketika dia terbangun, disitulah Rian ketakutan setengah mati karena dia melihat ada perempuan yang ngelus-ngelus kepalanya dia. Kemudian Rian membaca doa agar sosok perempuan itu segera pergi. Namun sayangnya gara-gara panik, Rian hanya mengingat doa makan saja yang dia baca. Setelah dia baca doa mau makan, perempuan itu berbicara, "Apa kamu lapar ya?" Rian kemudian semakin takut dan perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Setelah itu Rian kembali memfokuskan dirinya dengan membaca doa seperti ayat kursi dan yang lainnya. Belum sempat berdoa dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar ketokan di depan pintu. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah dia seorang laki-laki yang membawa pisau daging. Setelah mengetahui kalau laki-laki itu datang, sosok perempuan yang tadi mengelus-ngelus aku kembali berkata, "Bantu saya nggak mau mati lagi. Tolong bantu saya. Tolong mas, tolong." Teriak perempuan misterius tadi. Badanku terguncang di dalam mimpi itu. Dan guncangan itulah yang akhirnya membuat si Rian tersadar dari mimpinya. Ternyata yang dari tadi mengguncang-guncang tubuhnya Rian adalah Roni dan kawan kosnya. Rian, kenapa kamu tidur gemetar kayak gitu?" katanya. Mimpi aku ya?" jawab Rian. "Iya, mimpi kau. Aku yang tadi mau pinjam penggaris malah terkejut lihat kau tidur sambil nangis bergetar badan kamu," jawab Roni. "Ya Allah Ron, aku sudah nggak tahan lagi di kawasan ini Ron. Aku besok mau pindah." Kenapa kau tiba-tiba mau pindah? Hah? Itu kenapa tangan kamu? Kok lebam Rian? Kata si Roni. Rian pun langsung mengalihkan pandangannya ke lengannya itu. Dan ternyata kedua lengannya luka lebam seperti bentuk cengkeraman. "Kau lihat kan?" tanya si Roni pada Rian. "Iya, aku tadi mimpi buruk Ron, sampai ngebekas kayak gini," jawab Rian. Iya, itu nggak mungkin tangan sih," ujar si Roni. "Udah nggak bener ini, aku besok pindah aja deh. Sudah nggak betah aku di sini main fisik," jawab Rian kembali. Dan dari kejadian itu yang menjadi puncak dari ketakutan Rian selama tinggal di kos-kosan tersebut. Kalau teror-teror yang kemarin masih bisa ditahan, tapi kali ini terornya sudah mulai melukai fisik. Keesokan harinya, Rian pun langsung menelpon kakek dan neneknya, lalu menceritakan semuanya. "Sepertinya udah gak bener kek, udah main fisik. Kek, aku mau keluar dari kos-kosan ini hari ini juga kek. Tolong bantu aku kek, dibandingkan kakek menyesal nantinya." "Oh ya sudah, besok kami jemput kamu," jawab kakeknya Rian. Waktu itu Rian masih bingung dan tidak tahu dirinya akan ngekos di mana lagi. Yang penting dirinya harus keluar dan pindah dari kos-kosannya itu terlebih dulu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Rian pindah dan menempati kos yang lain. Dia masih tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos-kosan hijau itu. Ia pun tidak tahu siapa wanita itu dan siapa laki-laki yang bawa pisau daging itu. Rian pun masih bertanya-tanya kenapa mereka datang ke mimpinya. Dan juga sebenarnya apa yang dulu pernah terjadi di kamarnya Rian itu. Dan kejadian tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Kejadian di atas kita ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Karena dengan adanya cerita-cerita seperti ini, malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesaran Tuhan yang di atas. Dan sekian dulu untuk cerita kali ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.